klien saya juga akan melaporkan, tapi juga ditambahkan Pak nanti dengan pasal lain, yaitu di pasal tentang yayasan Pak. Begitu. Jadi saya lanjut ya Pak. Itu saja cukup atau ada yang mau tambah lagi? Jadi faktor lain juga, satu hal lagi yang membuat klien saya ini nggak jadi sedikit. Ya udah. Sampai klien saya ini mau memutuskan untuk melaporkan orang terdekatnya sebelumnya ya kan, ibu mantan ketua yayasan ini kan orang dekat ibu ya, yaitu adalah adanya ancaman laporan polisi terhadap klien saya. Maka dari itu klien saya membela diri, salah satunya dengan menjelaskan klarifikasi dan dengan pelaporan polisi ini nanti. Saya menjelaskan pasal ya, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Bunyinya gini loh, kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan, undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Itu pasal itu. Lalu pasal selanjutnya berdasarkan pasal 70 Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan berbunyi, setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana maksud pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan di pasal 2-nya, selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan. Itu tentang yayasan undang-undangnya. Lalu menurut pasal 374 KUHP, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi klien saya atas seluruh peristiwa yang dimaksud, klien saya selaku bendahara umum yayasan dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun secara pribadi mendukung jika ada audit dan analisa secara terbuka, transparan, dan akuntabilitas. Dan klien saya, betul ya Bu ya, secara sukarela memberikan semua data transaksi rekening pribadi, baik mutasi rekening koran milik klien saya pribadi dan juga data transaksi milik yayasan, karena Ibu sekarang masih menjabat. Klien saya juga mengizinkan atas seluruh hasil analisa keuangan pada rekening milik klien saya untuk disampaikan secara terbuka, baik kepada pihak berwajib maupun di ruang publik seperti ini, tanpa adanya batasan apapun bila diperlukan. Betul ya Bu ya? Bahwa seluruh kegiatan klien saya selama menjabat sebagai bendahara umum yayasan merupakan perintah dari mantan ketua yayasan, baik secara lisan dan atau chat melalui aplikasi WhatsApp dan atau melalui pihak lain yang terkait dengan yayasan. Lalu yang terakhir, bahwa seluruh kegiatan yang dimaksud, klien saya bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pihak yang berwajib dan di muka umum seperti ini. Dan perlu diketahui juga bahwa uang yayasan itu menurut pengakuan klien saya bukan hanya di BCA, tapi ada BSI ya. Ada BSI juga. Nah itu tapi udah lama kayak gitu. Tapi yang kita punya hanya BCA ya. Yang bisa diakses oleh klien saya selaku bendahara adalah yang BCA. Demikian penjelasan dari saya terkait atas apa yang akan dilaporkannya besok. Penjelasan ini diberikan sebenar-benarnya oleh klien saya, betul ya Bu, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Saya mendampingi beliau untuk menjelaskan karena beliau kondisinya sedang sakit ya. Kita sampaikan ini dengan itikat baik pastinya dan demi kepentingan umum. Dan kami menghimbau juga untuk masyarakat agar tidak provokatif, karena kami tim kuasa hukum saya berpegang teguh kepada asas hukum, asas praduga tak bersalah, yang dimana seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah itu penjelasan dari klien saya, Ibu R. Apustika. Sebelum kita kasih tanya jawab, lebih baik kita jelaskan juga kronologinya Pak Ardi dulu ya. Baik, jadi Pak Ardi ini juga akan melaporkan mantan ketua yayasan tersebut ke
pihak yang berwajib bersamaan dengan Ibu Era Pustika, Ibu Popi. Silakan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya boleh lebih agak besar. Suaranya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat rekan-rekan PS dan Mas Dori yang udah mengundang saya. Karena sebelumnya saya sama Mas Dori ini ada sedikit miskom perihal sebuah surat. Surat apa, Pak? Suratnya itu berisi tentang permintaan klarifikasi dari yayasan terkait Mas Dery. Isinya tuh apa ya? Intinya Mas Dery itu harus memberikan klarifikasi perihal donasi 1,3 M ya Mas ya. Ya betul. Seperti itu ya. Nah, kita sempat miskom dia nanya ke saya, ini surat lu yang bikin gitu kan. Padahal saya sudah keluar dari manajemennya PN ya. Nah, PN itu sejak Juni 2024. Jadi pada saat ada uang donasi ini, saya benar-benar tidak mengetahui perputaran uangnya, masuknya berapa, mekanisme. Bapak keluarnya dari manajemen, bukan dari yayasan ya? Iya betul. Tapi karena saya gimana ya? Iya masih namanya masih di yayasan. Namanya masih di yayasan. Padahal saya tidak sama sekali mengikuti bahkan tahu tentang info dari yayasan karena saya sudah bekerja di tempat lain gitu. Okay. Nah, relate-nya sama ini saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah menandatangani, saya tidak pernah membuat surat yang ditujukan kepada Mas Dery yang waktu itu gitu loh. Oke, lalu gimana? Nah, awalnya kan kita udah sempat ngobrol nih, makanya saya kita sudah sempat ngobrol sama Mas Dery, terus tiba-tiba ada respon ya mengenai surat itu. Nah itu kan makin memberatkan saya gitu kan, karena saya kan merasa saya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ada perasaan ada nama saya di situ gitu kan, saya takut aja gitu, takutnya kan saya kena masuk hukum gitu. Oke, baik. Coba saya ambil benang merahnya ya. Jadi klien saya RBG Nandi ini adalah pengawas yayasan yang dimana ada satu surat yang menyatakan bahwa RBG Nandi ini menandatangani satu surat, yaitu surat permintaan klarifikasi sebenarnya ke Pak Giri. Namun ternyata setelah ada info tersebut, klien saya ini merasa tidak menandatangani. Kalau misalkan merasa tidak menandatangani apa berarti? Berarti ada dugaan pemalsuan surat. Nah itulah yang menjadi dasar dari klien saya Pak Arbi ini untuk melaporkan mantan ketua yayasan tersebut di besok hari gitu ya Pak ya. Apa lagi yang mau disampaikan?